Seorang sufi, syekh mursyid baru boleh ngajar talqin zikir kalau gurunya mengatakan, aku ijazahkan kamu untuk mengajarkan talqin zikir seperti aku diijazahkan oleh guruku, bersambung sanadnya sampai kepada ulama-ulama salafus soleh, sahabat tabi'in, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini persamaannya, Pak. Karena di dalam ilmu hadis ini ada kelompok yang abu-abu, menggunakan hadis bukan pada tempatnya. Begitu juga dalam bab tasawuf ada kelompok abu-abu, menggunakan ilmu rohani untuk kepentingan magic, kepentingan baca-baca hati orang, kepentingan firasat dan kasyaf, ya, kepentingan macam-macam. Makanya beberapa caleg kalau mau, mohon maaf kalau ada caleg nih ya, kalau mau nyalon datang ke Buya, Syekh, Tuan Guru, minta wirid atau minta diwiridin, bayar mahar. Itu udah bukan tasawuf, Pak, itu namanya ilmu kebatinan. Mau supaya dagangannya laku, baca wirid nih. Kalau kamu nggak kuat, kamu bayar mahar. Nah, itu bukan ilmu tarekat sufi, itu ilmu kebatinan. Bisa dibedakan ya. Contoh apa lagi? Pengen dapat kesaktian, belajar debus, pakai zikir juga, itu kebatinan, tarekat kebatinan. Ada tarekat silat, pakai zikir juga, nggak pakai jin kok. Ada yang pakai jin tuh, ciri-ciri pakai jin tuh kalau nyembelih ayam darahnya dipakai jadiin ritual, itu baru jin. Tapi kalau pakai zikir, pernafasan, itu bukan jin, itu emang murni. Ya, saya sudah nanya ke banyak guru-guru silat dan mereka ada yang menjawab begini, ada yang menjawab begitu. Ternyata mereka ada dua aliran besar itu. Ada yang dekat ke tasawuf, ada yang dekat ke kebatinan. Macam-macam, Pak. Contoh yang dekat ke tasawuf, kalau di daerah Sumatera Barat tuh ada silat Kumango gitu ya. Itu orang kalau mau belajar itu masuk tarekat Samaniyah dulu. Kalau nggak dapet deh. Tapi itu dulu saya melihat silat itu digunakan ulama-ulama dulu sebagai sarana dakwah, hiburan, tapi ada zikirnya, ada syahadatnya. Kan artinya orang Islam dulu baru kemudian. Kalau di Jawa sana kan orang pakai wayang, ya, yang kemudian muncul kalimat kalimat syahadah. Sama di sana juga begitu ya. Di sini kan juga ada silat-silat Melayu, silat-silat Kampar, macam-macam, dan semuanya pakai zikir. Tapi ini remang-remang, Pak. Karena remang-remang kebanyakan terjebak kepada ya kebatinan. Kalau ini air ini berjernih, Pak ya. Air ini jernih. Saya campur sama racun, lalu saya minum, apa jadinya? Ini kena racun. Nggak racun deh, kita isi aja sesuatu yang bikin perut mules, setetes aja, tapi ngefek. Zikrullah itu makanan rohani. Kalau dicampur-campur, bikin mabuk rohani, Pak. Coba Bapak Ibu yang suka makan, orang Pekanbaru suka makan apa nih? Yang berat-berat itu ya, lemak-lemak, gaji-gaji itu ya, jeroan-jeroan itu. Makan pagi, siang, malam, saya jamin sehari itu mabuk, Pak, kita. Gak nyaman ini perut. Padahal makan nasi juga, minum air juga. Ini bener bagus, tapi campur sama yang gak bagus. Gak enak juga badan kita. Maka orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu yang tidak cocok dengan rohaninya, baik kebanyakan ngomong sunnah bid'ah ataupun kebanyakan ngomong kebatinan, rohaninya nggak nyaman, nanti akan terjadi kekacauan kalbunya. Dan pengalaman kita melihat teman-teman yang dua kelompok ini rata-rata nggak beres beragama. Satu gimana? Jadi juri zahir, satu jadi juri batin. Jadi kalau mau mandang orang, pejam dulu matanya. Wah, ini ustadznya nyampe nih. Ya, cuma karena ustadznya pakai serban tasbihnya panjang, dibilang nyampe. Emang ada jaminan?
Nggak ada jaminan. Apa kata Imam Malik berdasarkan riwayat Imam Malik kemudian Imam Bukhari? Imam Malik, kita pakai Imam Malik dulu. Kata Imam Malik, di Madinah ini ada lebih dari 90 ulama yang jika berdoa kepada Allah langsung Allah kasih. Tajam itu Pak, itu yang disebut sufi itu. Apa kata Imam Malik? Laula Ja'far la halaktu. Kalau bukan karena Imam Ja'far, Malik akan binasa kalbunya. Imam Ja'far ini siapa? Imam sufi, tapi diklaim oleh Syiah. Enggak, Ja'far bukan Syiah, tapi diklaim karena Imam Ja'far ini Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kita sebut Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq ini keturunan campuran antara Ali dan Abu Bakar. Syiah itu anti Abu Bakar. Jadi datanglah sekelompok Syiah kebatinan ke Ja'far, menghujat keluarga dan keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata beliau? Ukhruju, kalian keluar. Ana bari'um minkum wa antum mura'un minni. Kalian terlepas dariku, aku terlepas dari kalian. Kenapa? Aku dilahirkan dari keluarga Abu Bakar 2 generasi. Jadi ternyata generasi pertama udah campur nikah. Terus generasi ayahnya nikah dengan putri masih keturunan Abu Bakar. Ini siapa? Ja'far Shadiq, guru rohani, guru tasawuf dari Imam Malik. Tapi saat itu nama tasawuf belum populer. Kalau kita kurang percaya, buka kitab Hilyatul Auliya karya Imam ahli hadis yang sangat mengerti ajaran salafus soleh tanpa ngaku-ngaku, pakai sanad dia. Hilyatul Auliya. Dia mulai imam tasawuf itu bukan dari Imam Junaid, tapi imam sufi itu bagi dia pertama adalah nabi. Nabi sendirilah yang mengajarkan tasawuf. Kenapa? Ini hadis yang tadi Pak, sallu kama ra'aitumuni usolli. Nabi membuka ruang untuk ahli fikih menjadi ahli fikih, ahli sufi menjadi sufi. Ahli fikih melihat zahir amal Nabi, ahli sufi melihat batinnya Nabi. Sebagai contoh, ahli fikih mengatakan apa? Kalau kita sholat ada satu percikan, satu jempol doang percikan di kaki atau di pakaian, kotoran, lalu kita sholat, sholatnya khusyuk nggak? Jadi kita kena percikan Pak, tapi wah udah kayaknya nih nggak percikan sih. Bisa jadi itu percikan, bisa jadi bukan, bisa jadi air wudhu yang mengenai. Tapi ragu, kita paksakan takbir. Mulai dari awal takbir sampai assalamualaikum, apa yang terjadi? Ingatnya apa? Ya ini percikan najis atau bukan, najis atau bukan, najis atau bukan. Itu baru dikit di pakaian loh Pak, baru dikit di pakaian. Jadi ahli fikih menegaskan apa? Kalau pakaian tidak suci, tidak sah sholat. Kan begitu? Syarat sah sholat. Kalau bagi ahli tasawuf yang saya tahu, mereka mengatakan kalau di kolbu itu ada satu noda. Noda kesombongan, noda hasad iri, noda suuzon buruk sangka, noda emosional, bla 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 semua, apalagi ada riya. Maka kalau belum dibersihkan, orang tidak akan menikmati sholatnya sama sekali. Itu najisnya rohani, hadasnya rohani. Hadasnya zahir kita sudah tahu, hadasnya rohani itu dia. Sebagaimana ahli fikih tidak nyaman sholat dengan pakaian yang ada hadasnya, begitulah ahli sufi tidak nyaman sholat kalau kalbunya hadas juga, hadas rohani. Jadi yang benar yang saya tahu dari kalangan fikih dan tasawuf ini, mereka mengatakan kata-katanya sudah populer Pak, dinisbatkan ke Imam Malik, tapi ini bukan perkataan Imam Malik. Siapa yang berhakikat bertasawuf, man tahaqqaqa wa lam tafaqqah ya, tapi tidak belajar fikih, ilmu hukum Islam yang zahir dengan baik, tazandaqa, dia akan menjadi zindik.
Maksudnya zindik apa? Ya, dia akan nyeleneh. Orang sholat dia nggak mau sholat lagi nanti. Orang cari kebaikan orang, dia cari sering ngomong yang gaib-gaib. Nah, ini tazandaqa. Sering ngomong yang nggak beres tentang persoalan kalbu. Sebaliknya, wa man tafaqqaha wa lam tasawwaf atau wala yatasawwaf atau tahaqqaq, ya. Itu di dalam kitab ada dua versi, itu kita baca. Yang belajar fikih, belajar sunnah, bid'ah, belajar sah batal, tapi tidak belajar ilmu qalbu, ilmu tasawuf dengan baik. Tafassaqa, salat tapi tidak khusyuk, baca Quran ria, azan sum'ah, jadi imam belagu, ngurus masjid merasa sok berjasa. Begitu Pak nanti. Itu akibat dari belajar agama yang zahir tapi meninggalkan yang batin. Jadi dua ini warisan Nabi. Oleh karena itu ulama kita bisa dibagi tiga jenis keilmuannya. Ini sebagai penutup. Pertama, ulama ahli fiqih, mengetahui hukum yang zahir. Hukum yang zahir itu sah dan batal atau sunnah, bid'ah, halal, haram, ya. Sedangkan ulama yang kedua itu ulama ahli aqidah, mengetahui kebenaran dan kebatilan, kesalahan dalam bab aqidah. Ulama yang ketiga, ulama ahli qalbu. Kita sebut ahli qalbu, ahli tasawuf atau ahli tarekat sufi. Semua mereka itu tidak diakui sebagai imam, sebagai syekh, sebagai ustadz, sebagai mursyid, kecuali mereka punya sanad atau punya izin dari gurunya. Sebagaimana sarjana agama nggak boleh ngaku-ngaku kecuali sudah dapat ijazah dari kampus. Sarjana fisika dapat ijazah dari kampus, apalagi sarjana akhirat Pak. Sarjana bagian ilmu kerohanian nggak punya ijazah, sesat semua kita. Nah, inilah problem kita hari ini. Orang banyak langsung jadi guru, jadi ustadz, jadi dai sebelum izin dari gurunya. Kalau ngajar Quran kita nggak usah cari izin guru. Selesai mengajar sama orang kita boleh ngajar. Tapi kalau bab yang sudah mendalam, amik, dia mesti ada sertifikasi. Kan ini dipakai secara formal, kognitif dipakai di kampus-kampus, di lembaga-lembaga pendidikan. Padahal itu sudah dilakukan oleh ulama-ulama ahli sanad dari dulu. Jadi kalau di sini ada orang aku jadi mursyid tarekat, pasti dipertanyakan sama mursyid yang tua, kamu siapa yang mengijazahkanmu? Di mana kamu suluk? Di mana kamu bertarekat? Di mana kamu berriyadhah? Gitu. Apa amalanmu? Diinterogasi Pak. Seperti cerita teman kita Ustadz Maulana Farhan yang jemaah tabligh masuk khurut jemaah tabligh ke Aceh, ketemu keturunannya Syekh Mudawali di Labuan Naji. Itu kan punya pesantren besar. Ditanya, kamu ngaji di mana fikihnya? Apa kitabnya? Di mana kamu ngaji? Contoh masalah kamu apa? Disebutin Pak. Akidahnya apa? Tasawufnya apa? Ditanya semua lengkap. Oh, kalau begitu pemahaman kita sama. Ya sudah, saya kasih rekomendasi. Maka beliau khuruz masuk ke masjid mana aja, cukup tunjukin tanda tangan dari keturunan Syekh Mudawali ini. Sakti juga Pak. 10 hari nggak ada yang nolak. Oh, Syekh Mudawali, muridnya, anaknya, keturunannya langsung masuk. Nah, begitu. Karena beliau seorang mursyid, seorang ahli fikih, seorang ahli akidah. Dia terima ilmu ini dengan silsilah, dengan ijazah. Maka dia hanya izinkan orang masuk yang berijazah. Sama, bisa nggak ngajar di kampus tapi gelarnya nggak MA atau doktor? Nggak bisa ya. Begitu juga tidak boleh masuk kampus rohani kalau tidak punya gelar mursyid. Kira-kira begitu ya.